Hai anak-anak kelas 10 akuntansi. Jumpa lagi di mata pelajaran akuntansi dasar bersama Ibu Dewi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi jasa berikutnya ya. Setelah neraca saldo adalah membuat jurnal penyesuaian. Oke, mari kita belajar. Semangat! Nah, kita tahu ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi akun-akun apa saja ya yang memerlukan penyesuaian? Ada akun perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, taksiran piutang tak tertagih, koreksi kesalahan pencatatan, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Oke, mari kita pelajari jurnal untuk masing-masing akun yang memerlukan penyesuaian. Ya, kita mulai dari perlengkapan ya. Nah, untuk kalian lebih mudah dalam memahaminya, jadi Ibu langsung ke contoh soal. Oke, misalkan neraca saldo per 31 Desember 2020 itu menunjukkan jumlah perlengkapan sebesar 1 juta. Ya, jadi tersedia neraca saldo. Setelah itu ada perlengkapan yang terpakai selama satu periode adalah 700.000. Nah, jadi jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dalam penyesuaian perlengkapan, maka angka yang digunakan di jurnal penyesuaian adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, apabila di soal sudah disediakan perlengkapan yang terpakai, jadi langsung saja kita masukkan angka ini ke dalam jurnalnya ya. Karena sudah diberitahu bahwa perlengkapan yang terpakai adalah 700.000. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban perlengkapannya bertambah sebesar 700.000 taruh di debit. Ya, karena perlengkapannya sudah terpakai, jadi sudah kita anggap sebagai biaya, maka beban perlengkapan bertambah taruh di debit sebesar 700.000. Nah, perlengkapan itu sudah terpakai, jadi perlengkapan kita akan berkurang, betul. Jadi perlengkapan berkurang itu taruh di kredit sebesar 700.000. Ya, mudah ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sama ya, di neraca saldo itu 1 juta, ada perlengkapan. Nah, sedangkan di sini diketahui perlengkapan yang tersisa itu adalah 700.000. Seperti apa jurnal penyesuaiannya? Jadi angka yang dimasukkan bukan 700.000, tapi kita harus cari berapa perlengkapan yang sudah terpakai, karena di sini ketentuannya yang sisa adalah 700.000. Nah, bagaimana cara mencari perlengkapan yang terpakai? Itu adalah perlengkapan yang ada di neraca saldo dikurangi dengan sisanya. Jadi 1 juta dikurangi dengan 700.000. Maka perlengkapan yang terpakai adalah 300.000 rupiah. Ya, jadi jurnalnya sama, beban perlengkapannya bertambah di debit, angkanya berbeda 300.000 rupiah. Dan perlengkapan berkurang, taruh di kredit sebesar 300.000 rupiah. Jadi ingat, untuk penyesuaian perlengkapan, angka yang dipakai adalah angka perlengkapan yang sudah terpakai. Dengan jurnal, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Beban yang masih harus dibayar. Nah, contoh, beban yang masih harus dibayar. Jadi harusnya kita sudah membayar beban, tetapi bebannya belum dibayarkan. Nah, itu artinya ya. Jadi tanggal 31 Desember ada gaji yang masih harus dibayar sebesar 800.000 rupiah. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, harusnya kita sudah membayar gaji sebesar 800.000 rupiah. Tetapi gaji tersebut belum kita bayarkan. Maka jurnal yang mempengaruhi adalah beban gajinya bertambah, taruh di debit sebesar 800.000. Karena ini belum kita bayar, maka akan muncul utang, betul. Jadi utang gajinya bertambah, ditaruh di kredit sebesar 800.000.
gampang ya. Bebannya di debit, utang gajinya di kredit. Oke, kita lanjut lagi. Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, jadi harusnya pada periode ini kita sudah menerima pendapatan, tetapi uangnya belum kita terima. Itu maksudnya ya. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 1.200.000. Nah, seperti apa jurnal penyesuaiannya? Jadi harusnya kita itu sudah menerima pendapatan, tapi uangnya belum kita terima. Maka di sini akan muncul piutang, ya. Piutang usahanya bertambah, taruh di debit sebesar 800.000. Pendapatan jasanya bertambah, taruh di kredit sebesar 800.000. Mudah ya? Nah, kita sudah menyelesaikan nih pekerjaannya, tetapi uangnya belum kita terima. Sama seperti itu ya. Jadi piutang usahanya bertambah di debit, pendapatan jasanya bertambah di kredit. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Penyusutan aktiva tetap. Nah, hanya aktiva tetap yang ada penyusutannya ya. Contohnya di neraca saldo per 31 Desember 2020 itu menunjukkan saldo akun peralatan sebesar 2 juta. Nah, tarif penyusutan oleh perusahaan tersebut ditentukan 10%. Jadi buatlah jurnal penyesuaiannya. Kita tinggal menghitung ya tarif penyusutannya. Besar penyusutan peralatannya itu adalah tarif penyusutannya dikalikan dengan saldo peralatan. Jadi 10% dikali dengan 2 juta itu sama dengan 200.000. Nah, maka inilah beban penyusutannya ya. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan peralatannya bertambah di debit sebesar 200.000. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit sebesar 200.000. Nah, jadi kalau akun akumulasi itu saldo normalnya adalah di kredit karena dia berlawanan dengan aktiva tetapnya. Ya, maka akumulasi penyusutan peralatannya bertambah, taruh di kredit sebesar 200.000. Mudah ya? Oke, kita lanjut lagi. Koreksi kesalahan pencatatan. Nah, kenapa ada koreksi ya? Bisa saja seorang accounting itu salah ya dalam memasukkan angka atau mencatat atau menjurnalnya. Ya, namanya juga kita manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Jadi, seperti apa cara kita dalam memperbaikinya ya? Nah, jadi kita akan buatkan jurnal koreksinya. Oke, contohnya ya. Membayar beban gaji sebesar 2.500.000. Dicatat sebagai membayar beban gaji sebesar 3 juta. Nah, jadi harusnya itu membayar gajinya 2.500.000. Tetapi accountingnya salah mencatat. Dicatatnya sebesar 3 juta. Nah, bagaimana cara kita dalam membuat jurnal koreksi? Jadi ini jurnal yang seharusnya ketika kita membayar gaji sebesar 2.500.000 adalah ini ya. Jadi ini adalah jurnal seharusnya. Beban gajinya bertambah di debit 2.500.000. Kasnya berkurang di kredit 2.500.000. Kita bayar loh ya. Jadi kas kita berkurang. Tetapi oleh accounting itu dicatatnya segini loh, keliru dicatat ya. Jadi dicatatnya begini jurnalnya. Beban gajinya bertambah di debit bukan 2.500.000 yang dicatat tapi 3 juta. Kasnya di kredit 3 juta. Nah, ini berarti kita kelebihan dalam mengeluarkan uang kas. Ya, betul ya. Harusnya kasnya keluar 2.500.000 tapi dikeluarkan 3 juta. Maka kita cari dulu selisihnya. 3 juta dikurangi 2.500.000 adalah 500.000. Karena kita terlalu banyak mengeluarkan kasnya lebih lagi 500.000, maka kita akan debetkan kasnya. Kita kembalikan lagi 500.000. Jadi kasnya di debit 500.000, kita tambahkan ya, kas bertambah di debit 500.000. Beban gajinya berkurang, taruh di kredit sebesar 500.000. Jadi pada akhirnya nanti, nah lihat ini, beban gaji ada di debit,
terus ini beban gaji dikredit, jadi mau pas beban gaji didebet 2.500.000. Nah, ini kasnya awalnya dikredit 3 juta, lalu ada kas didebet 500.000. Jadi pas ya, 3 juta dikurangi 500.000, kas dikredit 2.500.000. Nah, sudah sesuai lah nanti dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sekian dulu ya untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, nanti untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka itu akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Silahkan anak-anak dicatat ya dan pelajari kembali. Terima kasih. Thank you. See you again. Bye.